Baik Bapak-Bapak, sekali hormati dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita muliakan kita hormati kita Ustaz Ahmad Rashidin SGMA yang kami hormati Ketua Masjid dan Muslimat Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga akhirnya kita dapat kembali hadir di pagi hari yang mulia ini dan untuk bersama-sama bersilaturahmi dan sekaligus mendengarkan tausiah. Insyaallah pada hari ini segera kita Ustaz Bapak Haji Ahmad Rashidin SGMA. Salawat dan salam terbaik kita sampaikan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara dengan Allah Subhanahu, sebelum kita akan buka silaturahmi dari Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa kita limpah rahmat dan hidayahnya, khususnya untuk Masjid Al-Kausar ini pada banyak jamaahnya, dimakmurkan masjidnya, begitu juga jamaah juga ikut dimakmurkan. Mudah-mudahan juga mudah-mudahan kelancaran sehingga seluruh program yang direncanakan oleh kami selaku Masjid Al-Kausar dapat bermanfaat untuk umat Islam khususnya untuk seluruh umat manusia. Begitu kalau kita baca pada hari yang mau bersolihah al-fatihah. Bapak-bapak, kita sejenak sambutan yang disampaikan oleh Ketua Masjid Al-Kausar Bapak Haji Saibo. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan banyak sekali nikmat pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bersemangat untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Ya, semoga ini menjadi pahala bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Pak Omar pembawa acara yang telah mendoakan kita semua. Semoga apa yang kita doakan bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang sangat istimewa ini. Terima kasih juga kepada Ustaz kita Bapak Ahmad Rashidin yang telah jauh-jauh datang dari rumah beliau. Tentu ini juga perjuangan yang tinggi ya, karena subuh itu sekarang kita sudah 4.19. Bahkan berarti jam 3 sudah berangkat dari rumah. Terima kasih Ustaz. Semoga menjadi bahagia. Demikian juga kepada senior-senior kita, Pak Haji Chandra, Pak Haji Sarono, Pak Haji Riza, yang telah juga membimbing kita semua untuk tetap terus bersemangat. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih juga atas nama panitia. Kita telah melewati acara yang super spesial bagi kita, yaitu adalah Pekan Maulid Nabi yang kita selenggarakan kemarin tanggal 25 September, full 1 minggu sampai dengan 1 Oktober. Dan alhamdulillah di situ banyak sekali ilmu. Semoga kita menambah ilmu tentang agama Islam, tentang sejarah Nabi, kemudian juga mengambil hikmah-hikmah yang ada dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga iman dan takwa kita lebih baik lagi, lebih baik terus. Saya hanya mengambil 2 hikmah yang saya ingat pada malam ini adalah bagaimana kecintaan ataupun
ibu menyusui ibu susunya, yaitu Siti Halimah, yang semuanya yang tadinya onta-ontanya kurus, kesehatannya kurang dan sebagainya, bagaimana jadi ontanya jadi gemuk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang super jahat dan sebagainya, super memusuhi Nabi Muhammad, yaitu pamannya Abu Lahab yang sudah dimasukkan dalam Al-Quran disiksa, ya. Tapi karena beliau happy diberi tahu sama budaknya, yaitu paman Abu Lahab, kamu dapat keponakan laki-laki, buat senangnya minta ampun. Itu ternyata menjadi syafaat ketika hari Senin, setiap hari Senin Abu Lahab mendapat dispensasi dari Allah, dibebaskan siksanya di hari Senin, diberi istirahat karena kecintaannya dia waktu itu kepada Nabi Muhammad. Semoga hikmah ini bisa menambah semangat kita untuk terus-menerus mencintai, meneladani dan mengambil ilmunya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini ditambah lagi, ya, jadi kajian-kajian kita tentang hari ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mendengarkan dan menambah lagi pagi hari ini menjadi lebih jauh lebih banyak lagi. Dan yang saya bahagia adalah coba kalau kita lihat pagi ini adalah banyak sekali pahala yang Allah janjikan kepada kita. Dari mulai kita menuntut ilmu, ya, katanya dari rumah itu pahalanya sebagai pahala jihad. Belum lagi sholat subuh 2 rakaat, sholat sunat, ya, pahalanya lebih baik dari sisi dunia. Dan sholat subuh berjamaah, majelis ilmu, ini ada sedekah juga banyak sekali, moga-moga sampai surut insya Allah. Jadi silakan bapak-bapak, ibu menghitung sendiri pahalanya. Semoga ini menambah semangat kita untuk hadir di majelis mulia yang kita. Amin. Terima kasih. Sayang nanti lain kali jahe salawatnya Pak itu menjadi menu favorit kelihatannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sanibua yang menyampaikan satu tema kita. Bapak-bapak, saudara yang dimuliakan Allah, dan kita dengarkan tausiah yang disampaikan untuk kita Ustaz Hadi Ahmad Syed Istimewa. Ustaz yang terhormat kami persilakan. ثم الصلاة مع السلام على خطيب البيت والأنام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمين. Puji dan syukur yang kita haturkan kehadirat Allah salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM. Kita sudah menyelenggarakan Maulid, ya. Mudah-mudahan ini menjadi indikator bahwa kita ini termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Nabi berdoa untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Ya Allah, berkahilah umatku itu sejak dari pagi harinya. Jadi kalau kita ini pagi-pagi sudah bangun, ya, sholat subuh, ya, seperti sholat tahajud sebelumnya, maka kita mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Muhammad. Ya Allah, berkahi umatku sejak dari paginya. Maka kalau orang bangunnya jam 5, ya, jam 6, gak dapat itu doa Nabi. Karena yang didoakan itu yang bangun pagi-pagi sebelum subuhnya. Nah ini, maka kita lanjutkan kemudian dengan taklim, tentu berlipat ganda pahala kita. Apalagi ada ngopi, ya. Saya teringat ngopi itu minuman orang-orang sufi zaman dahulu. Sampai ada yang menyatakan jika ada orang itu meninggal kemudian di perutnya ada kopi, maka malaikat itu enggak menanyakan lagi. Malaikat bukan akhir, ya, dikubur itu enggak nanya lagi. Kenapa kok nggak ditanya? Ini pasti orang baik. Pasti orang baik. Jadi kalau ada kopi,
Orang ahli ibadah. Kenapa? Karena mereka kalau malam ya kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu kalau malam tidurnya sedikit. Kalau orang-orang soleh dulu tidurnya sedikit. Nah, karena tidur sedikit biar tidak ngantuk, maka dibantu dengan kopi, ya, sehingga kuat mereka tidak tidur, tidak ngantuk saat ibadah. Nah, maka itu sebabnya malaikat kalau melihat ada orang meninggal kemudian di dalam perutnya ada kopi, maka tidak akan ditanya siksa kubur, tapi ditanya tentang apa, marrobuka, wa manabiyuka, gak akan ditanya, pasti itu orang baik, gitu aja. Nah, kita biar juga begitu, jangan cuma ngopinya doang, tapi juga ibadahnya kita nirulah dikit-dikit nggak apa-apa, dikit nggak apa-apa, ya. Nah, baik, hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan pada hari Jumat? Kenapa hari itu paling mulia hari Jumat? Bulan paling mulia bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan bulan Ramadan, tetapi bulan Rabiul Awal? Dan menariknya Nabi Muhammad itu bulan Rabiul Awal itu oleh para ulama disebut sebagai Syahrun Nabi, bulannya Nabi Muhammad. Nabi karena beliau lahir bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, beliau hijrah juga bulan Rabiul Awal, beliau wafat bulan Rabiul Awal. Jadi maka bulan Rabiul Awal itu disebut sebagai Syahrun Nabi, bulannya Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan hari Jumat, yang itu hari paling baik, atau tidak dilahirkan pada bulan Ramadan misalnya, atau kalau nggak Ramadan ya bulan Arba'atul Hurum, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi bulan lahirnya Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengikis anggapan orang bahwa Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling mulia di sisi Allah karena dia dilahirkan di hari yang paling mulia. Karena dia dilahirkan di bulan paling mulia. Bulannya bukan bulan yang paling mulia, harinya bukan hari yang paling mulia, tapi karena keberadaan Nabi Muhammad itu, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat mulia, hari Senin menjadi hari yang sangat mulia. Itu sebabnya Nabi senantiasa kalau hari Senin, ya, beliau puasa. Ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Nabi menyatakan, dzalika yaumun wulidtu fihi. Karena itu hari dilahirkannya aku. Nah, hari kelahirannya Nabi Muhammad senantiasa melaksanakan puasa. Nah, Pak Ketua DKM lahir hari apa? Nah, hari Jumat. Kalau seandainya beliau mau puasa ketika hari Jumat, karena apa? Aku dilahirkan hari Jumat, boleh nggak puasa? Karena puasa hari kelahiran itu hanya untuk Nabi Muhammad. Kelahiran orang lain, meskipun Nabi sekalipun, ya, Nabi Adam itu lahir, ya, diciptakan oleh Allah hari Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat, tapi tidak berarti kemudian wah kalau gitu saya mau memperingati hari adanya Nabi, diciptakannya Nabi Adam hari Jumat saya puasa. Enggak. Karena yang disyariatkan, kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka disyariatkan puasa hari Senin. Hanya Nabi Muhammad yang hari kelahirannya disyariatkan untuk puasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad menjadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya. Nabi itu menjadi sebaik-baik nabi. Wa ummatuhu khairul ummah. Umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang paling baik. Ya, kita ini menjadi umat terbaik dari umat-umat Nabi dahulu.
umat Nabi dahulu memang mereka hidup lebih lama, mereka hidup lebih awal daripada kita. Tapi kita nanti masuk surga mengalahkan mereka. Kita ini kalau masuk surga, Allahumma amin. Ya, kelihatannya di sini semuanya penduduk surga. Amin. Amin. Ya, masih penting lah kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan beneran kita ini menjadi ahli surga. Karena apa? Karena kata Nabi itu nahnul akhiruna wal awwaluna yaumil qiyamah. Kita ini memang umat terakhir, tapi kita ini adalah umat yang pertama kali nanti dari kiamat. Allah mengharamkan surga itu dimasuki oleh Nabi maupun umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga. Nah, ini enaknya. Cuma nggak enaknya masuk nerakanya berarti duluan juga. Namanya dihisab duluan, kemudian lewat ya sirot. Kalau nggak selamat ya berarti masuk neraka duluan. Ya mudah-mudahan nggak masuk neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Kita bahas beberapa keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya banyak, tetapi saya membuat di sini hanya 7 saja. Ya, yang pertama, syariat Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad itu syariat yang mudah. Ya, mudah. Umatnya Nabi dahulu mendapatkan syariat hukum agama itu sangat sulit. Ya, antara lain, ya, kalau ada najis syariat zaman Nabi dahulu, kalau ada najis maka najis itu tidak bisa dibersihkan dengan air. Jadi kalau orang kencing misalnya, mohon maaf, kalau kencing, kemudian kencing itu kena pakaian, maka pakaiannya tidak bisa disucikan, tidak bisa dibersihkan. Pakaian itu harus dipotong, dibuang. Kalau ada najisnya harus dibuang. Kalau air kencing itu taruhlah kemudian kena badannya nggak bisa disucikan dengan air. Caranya gimana? Caranya dihilangkan najisnya itu dengan cara mengelupas kulit. Itu kan sakit sekali. Kulitnya digosok ya sampai terkelupas sehingga air yang tadi ada pada kulit itu hilang. Karena nggak bisa dibersihkan sesuatu yang najis itu nggak bisa dibersihkan. Syariatnya berat sekali. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kemudahan oleh Allah, najis apapun semuanya bisa dibersihkan dengan air. Hatta najis mughalladzah, najisnya babi, najisnya anjing sekalipun tetap bisa disucikan. Ya, tetap bisa disucikan meskipun harus dengan 7 kali, yang salah satunya dengan debu. Nah, artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad ini diberikan syariat sesuatu yang mudah. Tidak hanya ini, kita sering mendengar ya, kalau perintahkan Isra Mi'raj, Nabi Musa dan kaumnya diperintah oleh Allah sholat berapa kali dalam sehari semalam? 50 kali. Ya, kalau 50 kali itu berarti hampir kurang setengah jam. Ya, taruhlah 25 menit, setiap 25 menit sholat. Setiap 25 menit sholat. Nah, kapan kita mau pindah? Kapan kita kerja kalau begitu? Maka syariat Nabi Musa itu sangat sulit. Kita ini hanya sholat cuma 5 kali. Sholat wajibnya cuma 5 waktu doang. Ya, selainnya itu adalah sunnah. Maka ini salah satu dari kemudahan ya umat syariatnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat ya di pinggir hutan. Mereka menduga bahwa orang yang datang bulan, orang yang haid itu orang yang mendapatkan kesialan. Itu sebabnya agar mereka tidak tertular kesialannya, mereka tidak mau bercakap-cakap dengan orang haid, tidak mau tinggal satu rumah dengan orang yang sedang haid, tidak mau makan bersama orang haid. Bahkan kalau menyentuh mereka dianggap sesuatu yang najis. Itu orang dulu. Coba kalau ini berlaku, betapa sulitnya kita. Ya, kalau misalnya istri kita sedang haid, kita nggak boleh istri kita tinggal di rumah. Kita mau makan nggak ada yang masak. Ya, kita mau tidur nggak ada yang nemenin, ngobrol nggak ada yang susah sekali. Umat Nabi Muhammad dibolehkan. Wanita yang haid itu tidak sial. Wanita yang haid itu bukan orang yang najis. Ya, hanya saja kita orang suami itu tidak boleh berhubungan badan dengan orang yang haid.
isna'u kulla syai'in illa nikah, katanya. Ya, lakukan kepada orang yang haid itu apa saja kecuali berhubungan intim ya nggak boleh. Makan boleh bersama, ya, tidur boleh bersama, nggak apa-apa, yang penting tidak berhubungan badan. Ya, ngobrol boleh dan seterusnya, tinggal satu rumah boleh. Nah, ini adalah syariat Nabi, syariatnya umatnya Nabi Muhammad itu, ya, dibolehkan untuk tinggal dalam satu atap, ya, dengan satu rumah dengan orang yang sedang haid. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, syariat umat Nabi Muhammad mudah dalam hal ada keringanan sebagai hukum qisas. Hukum qisas itu dalam Islam, kalau ada orang membunuh, maka orang itu diqisas, dibalik bunuh. Kecuali kalau keluarga yang dibunuh itu kemudian mengampuni dengan cara apa? Yaitu membayar diyat mughalladah atau diyat yang berat. Ya, biasanya kita, saudara-saudara kita TKW yang kerja di Arab Saudi misalnya itu, ya, ada kasus pembunuhan, ya, itu kemudian dihukum mati. Nah, dalam syariat Islam, jika keluarga yang dibunuh tadi itu memaafkan, boleh dia minta denda, ya, minta denda. Kalau dalam Islam itu dendanya itu 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta. Onta itu satunya berapa kira-kira? 50 juta. Kalau 50 juta berarti kira-kira 5 miliar, ya.